Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian matrik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Ada beberapa jenis perkalian pada matrik. Yang pertama itu perkalian matrik dengan bilangan real yang berbentuk skalar. Di sini ada contoh. Misalkan ada sebuah matrik P 3851, maka 4P artinya 4 kali P, 4 di sini adalah skalar, dikalikan dengan matrik P, maka semua elemen pada P harus dikalikan dengan 4. Di sini contohnya 4 kali 3, 12, 4 kali 8, 32, 4 kali 5, 20, dan 4 kali 1, 4. Nah, itulah cara mengkalikan sebuah matrik dengan skalar. Terdapat sifat-sifat perkalian matrik dengan skalar. Yang pertama itu, jika ada skalar dikalikan B tambah C, ya, matrik B tambah C, maka A dikali B tambah A kali C. Begitupun dengan pengurangan. Ya, jika ada matrik B dikurangi C dikalikan skalar, maka berlaku A kali B dikurangi A kali C. Yang nomor 3 juga hampir sama dengan nomor 1. A tambah B kali C, maka berlaku A kali C, B kali C. Pengurangan juga sama. Dan nomor 5, jika ada dua buah matrik dikalikan skalar, maka matrik tersebut bisa dikalikan dengan skalar, salah satunya yaitu B kalikan C terus dikalikan A. Yang nomor 6, jika ada sebuah matrik A kali B ditransposkan, maka ini A B transpos. Nah, itulah sifat-sifat perkalian pada matrik. Jadi, sekali lagi, jika ada sebuah matrik dikalikan skalar, maka semua elemen yang ada pada matrik dikalikan bilangan skalar tersebut. Yang kedua adalah perkalian dua matrik. Nah, dalam perkalian dua matrik itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama, dua matrik A, B, ya, jika ada matrik A dan B, dapat dikalikan apabila jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris matrik B. Nah, di sini perkalian dua matrik itu ada syaratnya. Jadi, matrik A jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris di matrik B. Jadi, di sini ada matrik A, M kali N, dikalikan B, N kali P. Nah, di sini baris dan kolom. Di sini baris dan kolom. Nah, kolom dan barisnya sama. Ini N, ini N. Itu bisa didefinisikan. Tetapi jika ya, matrik B dikali A atau sebaliknya itu tidak dapat didefinisikan. Jadi, jika ada dua buah matrik dengan kolom dan baris yang sama, misalkan A kali B, itu bisa didefinisikan. Contohnya seperti ini. Ya. Jika ada A kali B, ya, A kali B, itu bisa didefinisikan atau bisa dikalikan. Nah, A kali B itu tidak sama dengan B kali A kalau dalam perkalian dua buah matrik. Nah, di sini kita lihat A M kali N dan matrik B N kali P. Nah, yang berdekatan ini atau di sini baris dan di sini di sini kolom dan di sini baris jumlahnya sama, maka itu bisa dikalikan. Ya, contoh misalkan kalau pakai angka. Misalkan matrik A-nya A 3 kali 2, maka matrik B-nya harus 2 kali 3 atau 2 kali 4, terserah, asal ini yang berdekatannya sama. Ya, di sini berarti kolom, di sini berarti baris. Nah, itu baru bisa dikalikan dua buah matrik tersebut. Nah, hasil kali dari matrik A, B tersebut berordo M kali P. Ya, nanti ukurannya bakal berjumlah M kali P. Ya, nanti kita praktekkan dengan contoh. Nah, ada sebuah contoh matrik A. Nah, ini ordonya berapa? 2 kali 2 ya. Sedangkan matrik B ini 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, yang berdekatan ini kolom, ini baris sama-sama berangka 2 atau berordo 2. Ya, maka dua buah matrik ini bisa dikalikan. Nah, sekarang bagaimana cara mengkalikannya ya? Kalau dalam penjumlahan dan pengurangan kan
ditambahkan atau dikurangkan dengan elemen yang seletak atau satu posisi yang posisinya sama. Nah, berbeda lagi dengan perkalian. Nah, perkalian dua buah matrik ini, ya ini kan sama tadi sudah ditulis. Nah, caranya seperti ini. Jadi baris kali kolom. Nah, di sini barisnya baris 1 dan 2 dikalikan kolom 1 0. Nah, contoh 1 kali 1 tulis di sini. Terus ditambahkan 2 kali 0. Nah, 2 kali 0. Oke, baris dan kolom. Sekarang baris masih baris 1 dengan kolom kedua. 1 kali 0 di sini. 1 kali 0. Terus 2 kali 2 di sini. 2 kali 2. Sekarang masih baris pertama sampai kolom ketiga. Berarti 1 kali 1 ini. 2 kali 0 seperti ini. Ya. Jadi baris sampai dikalikan dengan 3 kolom ini. Terus sekarang baris kedua. 3 dan 4. 3 dan 4 dengan baris dengan kolom pertama. 3 kali 1 3, 4 kali 0 0 di sini ya. Nah, sekarang ini baris kedua dengan kolom kedua. 3 kali 0 di sini, terus 4 kali 2 di sini. Sekarang terakhir baris kedua dengan kolom ketiga. 3 kali 1 3, 4 kali 0 0. Ya. Terus kita operasikan, ya hasilnya seperti ini. Ya ini kan 1 tambah 2 tambah 0, 2 kali 0 0. Berarti 1 4 1 3 8 3. Nah, inilah hasil perkalian dari A, matrik A dan matrik B. Itu ya. Jadi semua baris ini harus dikalikan dengan semua kolom yang ada di sini. Kalau satu-satu baris pertama dulu, nanti kalau sudah dikalikan dengan 3 kolom tadi, sekarang baris kedua dikalikan dengan 3 kolom. Nah, hasil kalinya merupakan suatu matrik berordo 2 kali 3. Kan ini ya. 2 kali 3. Nah, ini kan barisnya 2, kolomnya ada 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ada matrik A, ini berukuran barisnya ada 3, kolomnya 1, berarti 3 kali 1. Ini 1 kali 3. Nah, ini 1, berarti bisa dikalikan. Nah, nanti ukurannya bagaimana? Ya, ukurnya tinggal dikalikan aja 3 kali 3. Nah, seperti ini ya. Baris kolom. 2, 5, 4 dikalikan kolom 6. Berarti 2 kali 6, terus 5 kali 2 kali 6 udah sini. Terus sekarang 2 kali 8. Terus 2 kali 7. Sekarang 5. Ya, baris kedua. 5 kali 6. 5 kali 8. 5 kali 7. 4 kali 6 sekarang. Terus 4 kali 8. 4 kali 7. Nah, hasilnya ini. Ya, ini kan jadi berordo 3, barisnya 3, kolomnya 3, berarti 3 kali 3. Nah, sesuai ya, ini 3, ini 3, 3 kali 3. Nah, seperti itu untuk perkalian dua buah matrik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, itu jika ada matrik A kali B, ya, itu tidak sama ketika kita balik ya jadi B kali A. Hasilnya bakal berbeda atau ini tidak komutatif. Ya, jika ada matrik A dikalikan matrik B, nanti hasilnya bakal beda ya dengan B kali A. Makanya ini tidak komutatif. Terus kedua, apabila suatu matrik persegi ya, persegi itu kali 2 atau pangkat 3 ya, dan seterusnya. Nah, ini pangkat 2, artinya kan A kali A. Kalau A pangkat 3 ya A kuadrat kali pangkat 1 ya. Kalau pangkat dikalikan kan pangkatnya ditambah. Begitupun seterusnya. Kalau pangkat 4 berarti 3 kali 1. Artinya A, misalnya A pangkat 4. Berarti kalikan dulu. Ya, ini 4. Ini kalikan dulu ke sini, nanti kalikan dulu ke sini, nanti kalikan dulu ke sini. Ya, sama halnya dengan perpangkatan bilangan bulat. Apabila A, B sama dengan B, C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa B itu sama dengan C. Ya, jika ada dua buah matrik dikalikan A dan B, terus matrik B ini dikalikan dengan sebuah matrik C, ternyata hasilnya sama. Belum tentu B dan C itu sama, ya. Kalaupun hasilnya ini sama, ya belum tentu B dan C-nya sama. Atau
atau tidak berlaku sifat penghapusan. Terus yang keempat, apabila A dikali B itu sama dengan 0, jadi ketika dua buah matrik dikalikan sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A itu 0 atau B itu 0. Ya kan, kalau ada dua buah bilangan, ya salah satunya 0 terus dikalikan menghasilkan 0 biasanya. Nah, kalau dalam matrik itu tidak dapat disimpulkan bahwa A itu 0 atau B itu 0. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perkalian matrik. Nah, di sini ada perkalian sifat-sifatnya di matrik tadi. Jika ada 3 buah matrik ya, dikalikan, misalkan mau B dan C dulu dikalikan terus dikalikan A, boleh sama aja dengan A kali B terus nanti kali C. Ya, ini berlaku seperti ini. Yang pertamaan juga sama, ya ini harus dikalikan dulu ke sini, nanti dikalikan dulu ke sini. Ini juga sama, ke sini dulu baru ditambahkan. Pengurangan juga sama, A dikalikan B dulu, nanti dikurangi A kali C. Ini juga sama, ya hampir sama dengan yang nomor 4. Terus ada sebuah matrik dikalikan perkalian B kali C. Ya, ini bisa dikalikan dulu AB terus kali C atau AC dikalikan B. Ya, nomor 7, jika ada sebuah matrik dikalikan identitas, maka hasilnya bakal matrik itu sendiri. Ya. Dan di sini ada 2 buah tugas. Silahkan kalian kerjakan dan langsung kumpulkan kirim ke WA saya. Ya, ada 2 buah soal sederhana tentang perkalian sebuah matrik. Di sini ada perkalian 2 buah matrik. Jadi 2 buah matriknya ditambahkan dulu dan dikurangkan dulu, nanti dikalikan. Kalau yang ini, ya, kita mencari nilai K dengan persamaan ini. Nanti A dan B-nya dikalikan, terus sama dengan C transpos. Ya. Demikianlah untuk materi pertemuan kali ini. Ya, jika ada yang kurang dipahami silahkan boleh ditanyakan lewat WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.